يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak serta pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini ya, kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian apa ancaman bagi orang yang meninggalkan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman akan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, dan ini disepakati oleh seluruh ulama ya, ahya'an wa amwatan, baik yang sudah meninggal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradha alaikum as-siyam." Diwajibkan atas kalian berpuasa. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, dan diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi hukum daripada berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajib. Adapun syarat-syaratnya akan dibahas nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya oleh asatidzah kita. Kemudian anak-anak sekalian, apa konsekuensi daripada meninggalkan apa yang diwajibkan Allah? Yang pertama adalah berdosa, ya. Dosa besar bagi orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Pada hakikatnya, ya, Allah membagi dosa menjadi dua. Dosa yang pertama adalah dosa meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan dosa melakukan apa yang Allah larang. Dan para ulama ya rahimahumullah mengatakan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan dosanya jauh lebih besar daripada melakukan apa yang Allah larang. Namun bukan bentuk meremehkan dosa-dosa dari apa yang Allah larang, tapi di sini sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi kita semua ya, untuk berhati-hati daripada tidak mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya perintahkan. Bagi orang-orang di luar sana, pesan ini Ustaz sampaikan untuk semua orang yang meremehkan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan, meninggalkan
daripada kewajiban puasa makan minum di siang hari dengan sengaja tanpa uzur. Ustadz ingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, di mana beliau menuturkan, ya, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Umamah Al-Bahili mendengar Nabi bersabda, ya, Nabi mengatakan, suatu ketika aku tidur, kemudian aku bermimpi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan dua orang. Kemudian dua orang ini menggandeng kedua tanganku, menggandeng kedua lenganku, dan mengajakku naik ke gunung, naik ke atas gunung yang sangat terjal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku tidak mampu. Kemudian mereka mengatakan, dua orang ini mengatakan kepada Nabi, kami akan memudahkanmu. Kemudian dibantulah Nabi SAW dan sampailah dia di kegelapan gunung. Dan beliau mendengar suara teriakan yang teramat jelas dan keras. Mendengar teriakan yang menggelegar. Seraya berkata kepada dua orang itu, siapa ini? Siapa yang teriak ini? Kemudian kedua orang itu berkata kepada Nabi SAW, ya, ini adalah jeritan daripada penghuni-penghuni neraka jahanam. Kemudian dibawa Nabi SAW jalan-jalan keliling-keliling, dan sampailah Nabi, ya, di tempat di mana orang-orang digantung terbalik, digantung di urat kakinya di atas tumitnya, ya, dengan keadaan mulutnya robek dan keluar bersimpah darah dari robekan mulut tersebut. Kemudian Nabi SAW, ya, selesai menceritakan mimpinya, dan Abu Umamah Al-Bahili mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang-orang tersebut? Kemudian Nabi berkata, orang-orang tersebut adalah orang yang berbuka, ya, yang makan dan minum, orang yang berbuka sebelum waktunya di bulan suci Ramadan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, dalam Al-Kubra, ya, sifat saum Nabi SAW. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah, masih maukah kita meninggalkan puasa demi hanya syahwat perut kita dan syahwat tenggorokan kita yang haus? Kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, yang kata para ulama dosanya lebih besar daripada melakukan apa yang Allah larang. Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan, ya, bahwasanya orang yang dicelupkan ghamsatun wahidatun finnar tunsi kullama waqa'a fid dunya min mut'ih. Satu celupan seseorang ke dalam api neraka, satu celupan seorang dalam api neraka dapat melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang haram yang pernah ia rasakan di dunia. Masih maukah kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan atas kita, termasuk saum di bulan suci Ramadan? Ya, Ustaz ingatkan, ya, jangan, sekali-kali jangan, karena hukum yang Allah tetapkan itu memiliki hikmah sebagaimana yang Ustaz terangkan sebelumnya. Maka dari itu kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena bukan hanya hikmah, ya, karena itu adalah perintah Allah. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Syukran ala husnil istima'. Ustaz ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.